Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikari Sabila Fauzi dari Prodi D3 Gizi kelas 2A. Di sini saya akan mengidentifikasi determinan masalah gizi, beberapa pendekatan identifikasi determinan, yaitu ada model segitiga, jaring laba-laba sebab akibat, model roda, dan model multiple regresi. Di sini saya akan mengidentifikasi fase tumbuh kembang anak usia 1-5 tahun. Fase tumbuh kembang anak usia 1-5 tahun merupakan fase yang penting dalam kehidupan anak, karena masa itu akan menentukan masa depan anak, baik secara fisik, mental, maupun perilaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa balita adalah status gizi. Dengan adanya kekurangan status gizi, itu bisa mengakibatkan masa perkembangan pada anak itu terganggu. Usia anak 1-5 tahun merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak, karena pada masa tersebut berlangsung pertumbuhan dan perkembangan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan berikutnya. Masa balita ini disebut oleh beberapa ahli sebagai masa golden age. Pada masa ini perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas perkembangan yang akan berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari. Itu penjelasan pada model segitiga. Dari 7 literatur yang didapatkan, semuanya menyatakan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan tumbuh kembang anak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak menurut Solzhenitsyn tahun 2014, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri anak sendiri, bersifat bawaan atau genetik tertentu. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi tumbuh kembang seseorang, seperti ras atau etnik, keluarga, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terdapat 3 faktor eksternal, yaitu faktor prenatal seperti gizi ibu hamil, mekanis endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, kelainan embrio, serta psikologi ibu hamil. Faktor perinatal seperti asfiksia, trauma kepala saat proses persalinan, dan prematur. Sedangkan faktor postnatal seperti pendidikan ibu, status gizi anak, konsumsi gizi, penyakit kronis, kelainan kongenital, kelainan endokrin, stimulasi, dan kerentanan terhadap infeksi. Kemudian jaring laba-laba sebab akibat. Model roda dalam pertumbuhan kembang anak adalah salah satu cara untuk menggambarkan perkembangan anak secara holistik yang melibatkan berbagai aspek perkembangan yang saling berhubungan. Model ini biasanya menunjukkan bahwa setiap aspek perkembangan anak, fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa, seperti roda yang saling mempengaruhi dan berkembang bersamaan, bukan secara terpisah. Berikut adalah gambaran dari model roda tumbuh kembang anak, yaitu fisik. Pertumbuhan fisik dan motorik anak seperti berjalan, berlari, memanjat,
dan keterampilan motorik halus seperti menganggur, menggambar, atau menulis. Kemudian model multiple regresi. Model regresi berganda yaitu multiple regression. Dalam konteks tumbuh kembang anak dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan hasil perkembangan itu sendiri. Misalnya, kita ingin memahami bagaimana faktor-faktor seperti pola makan, waktu tidur, aktivitas fisik, dan lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Kemudian kesimpulannya, hubungan positif antara status gizi anak dengan perkembangan anak usia 0-5 tahun. Anak yang memiliki status gizi yang baik atau normal akan memiliki pertumbuhan yang normal, tingkat perkembangan sesuai dengan usianya, tubuh menjadi sehat, nafsu makan baik, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan anak yang status gizinya tidak normal dapat mengalami berbagai keterbatasan seperti pertumbuhan mendatar, berat badan, dan tinggi badan menyimpang dari pertumbuhan normal dan akan mengalami perlambatan dalam perkembangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.